Kita lanjutkan kembali materi kita. Materi kali ini sebenarnya hanya materi tambahan yang mencoba untuk mengulas lebih dalam terkait dengan analisis sumber dan penggunaan dana dan analisis common sense. Kita masuk ke bagian yang pertama, analisis dan penggunaan dana. Apa sih tujuan daripada analisis sumber dan penggunaan dana? Yang pertama, digunakan untuk mengetahui perubahan pada masing-masing pos laporan untuk 2 periode. Kita ingin melihat perubahan-perubahan setiap pos untuk 2 periode. Ya. Pos kas ini dalam 2 periode perubahannya seperti apa, piutang seperti apa, persediaan seperti apa, laba kotor seperti apa, naik atau turun, kalau naik berapa persen, kalau turun berapa jumlahnya. Ini tujuannya. Apa manfaat dari analisis ini? Pertama, ingin melihat seberapa besar kenaikan atau penurunan pos aktiva, yang sebagaimana tadi sudah saya ulas di awal. Yang kedua, mengetahui dari mana dana diperoleh dan dipergunakan untuk kenaikan aktiva. Maksudnya gini, kita ingin mengetahui dari mana sumber dana kita diperoleh dan dana tersebut digunakan untuk apa. Ini poinnya di nomor 2. Kemudian nomor 3 selanjutnya adalah alasan yang baik untuk melakukan restrukturisasi pinjaman. Kalau misalnya ternyata pinjaman terlalu besar, maka kemudian kita bisa mengelola ini. Kita juga ingin melihat sumber dana kita dari mana sih? Kalau berkurang aktiva lancar selain kas. Jika ada aktiva lancar yang berkurang selain kas, berarti sumber dana kita masuk. Atau aktivanya berkurang. Kalau aktiva berkurang kan berarti ada bagian aktiva yang dijual misalnya. Aktiva tetap ya. Punya mobil dengan nilai 100 juta. Dijual. Aktiva tetapnya hilang. Ganti jadi apa? Jadi uang kas. Bertambahnya setiap jenis hutang. Kalau kita berhutang, berarti kan ada sumber dana masuk. Sehingga disebut dengan sumber dana. Bertambahnya modal. Kalau ada modal masuk, ini kan berarti juga sumber dana. Adanya keuntungan operasional jelas. Laba akan menambah sumber dana. Pos-pos penggunaan dana. Bertambahnya aktiva lancar selain kas. Ya. Di sesi sebelumnya sudah diulas. Kas ini tidak dihitung ketika kita akan membuat analisa sumber dan penggunaan dana kas. Tapi kas ini nanti akan dilihat selisih akhirnya. Selisih surplus atau selisih defisit. Sumber dan penggunaan dana ini akan kita lihat. Akan kelihatan surplus dan defisit. Bertambahnya aktiva tetap. Kalau aktiva tetap bertambah, berarti ada uang yang keluar untuk membeli aktiva tetap ini. Berkurangnya hutang. Kalau hutang kita berkurang, berarti kita mengeluarkan dana kas untuk membayar hutang. Berkurangnya modal, rugi misalnya, atau seseorang pemilik modal mengurangi jumlah modalnya, menarik jumlah modalnya. Berarti kan kita harus mengembalikan. Dan ini maknanya penggunaan dana. Pembayaran dividen tunai. Kalau mau membayar dividen secara tunai, ini juga adalah pos penggunaan. Dan terakhir, adanya kerugian operasional. Setiap aktiva ini dibiayai oleh hutang dan modal. Kenaikan aktiva beli mobil berarti penggunaan dana, hutang atau modal. Penurunan aktiva jual mobil berarti ada sumber dana yang masuk. Kurang lebih ini sumber dan penggunaan dana atau sumber dan penggunaan kas. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisa common sense.
analisa common sense. Pertanyaan pertama, why? Kenapa harus ada analisis common sense? Saya mencoba mengulas sedikit saja kebermanfaatan dari analisa common sense. Misalnya, kita akan menentukan berapa laba yang akan kita peroleh tahun depan. Dengan analisis common sense ini, kita bisa menentukan kalau rata-rata earnings atau rata-rata laba yang kita peroleh adalah 5% daripada laba kotor, maka ketika kita ingin mendapatkan tingkat laba sampai tahap tertentu, maka kita bisa menemukan berapa laba kotor yang harus kita dapatkan, berapa total penjualan yang harus kita jual dalam satu periode. Kemudian yang kedua, kita bisa membandingkan dengan pesaing kita. Berapa persen laba bersih yang mereka dapatkan dibanding dengan laba kotor atau penjualan yang mereka dapat. Ketika dibandingkan, ternyata hasilnya sama. Berarti kita memiliki kekuatan yang sama dengan kompetitor. Kalau presentasinya kita lebih besar, berarti kita lebih efisien dari kompetitor. Kalau ternyata hasil kita lebih kecil, berarti kompetitor lebih efisien dari kita. Karena mereka labanya lebih besar, presentasi labanya lebih besar daripada kita. Semoga dengan dua hal ini bisa menjawab why ada analisis common sense. Bagaimana cara untuk menganalisa tingkat kesehatan dari sebuah perusahaan? Ya, analisis common sense ini disebut dengan vertical analysis karena yang dianalisis laporan keuangan pada tahun itu, tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada dua alasan untuk menggunakan analisis common sense. Mengevaluasi informasi dari satu periode ke periode yang lain dalam satu perusahaan. Nah, ini sebenarnya analisis common sense ini digunakan secara bersamaan dengan analisis komparatif. Karena setelah dianalisis common sense, dapat presentasinya. Coba dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Naik atau turun. Coba dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian di sini kita bisa memutuskan kita lebih efisien atau perusahaan lain yang lebih efisien. Mengevaluasi perusahaan yang berhubungan dengan kompetitor. Nah, ini common sense analysis menjawab berapa persen sih total aset kita tahun ini dibandingkan tahun lalu? Berapa persen sih income kita berapa persen dari total penjualan tahun ini dibanding tahun lalu atau dibandingkan dengan kompetitor? Nah, ini contoh yang lain. Saya coba menjelaskan satu bagian saja. Misal ya,
cost of goods sold ini naik dari 35% menjadi 36%. Menjadi 36% di 2010. 2009 hanya 38%. 35,8%. 2010 ada 36,1%. Setelah kita tahu ada kenaikan, kita akan coba kemudian mencari tahu kenapa sampai naik. Ya. Ini ternyata yang lain karena gross margin. Gross marginnya turun. Ini ternyata gross marginnya turun dari 64 menjadi 63. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat gross margin ini turun dari 64 menjadi 63 karena disebabkan cost of goods sold-nya naik. Otomatis kalau harga pokok naik kan menjadi gross margin-nya turun. Nah, ini manfaat yang lain dari analisis common sense. Ya. Ini selanjutnya. Contoh di sini adalah kas. Kas awalnya 18,8% dari total aset. Turun menjadi 15,4%. Ini sudah kelihatan ada penurunan persentase kas. Kan kita perlu mengecek kembali apakah penurunan ini aman atau tidak. Kalau aman berarti tidak jadi masalah di tahun 2011. Tapi kalau tidak aman, maka ini perlu diperbaiki agar jangan semakin turun. Ya, ini juga sama. Oke. Sekarang kita mencoba membandingkan. Kita coba membandingkan antara Coca-Cola dengan PepsiCo. Ini ringkasan laporan keuangan dari Coca-Cola dan PepsiCo. Coca-Cola ya dengan PepsiCo. Coca-Cola ini gross marginnya 63%. Sedangkan Pepsi 54,1%. Secara otomatis mohon maaf. Tetapi operating income-nya Coca-Cola 24,1%. Sedangkan Pepsi hanya 14,4%. Kita bisa melihat perbandingan di sini. Ya. Laba kotornya beda antara Coca-Cola dengan Pepsi, meskipun penjualannya sama. Ini kan berarti kemudian kita bisa menentukan mana yang lebih efisien, Coca-Cola atau Pepsi. Ya, ini common sense ini adalah alat untuk membandingkan, baik perbandingan tren maupun perbandingan dengan perusahaan lain. Tipe-tipe dari analisis common sense ini adalah laporan keuangan common sense vertikal, ada yang horizontal maupun neraca common sense. Ya. Membandingkan kinerja perusahaan. Untuk membandingkan perusahaan sejenis, membantu untuk benchmark, menganalisa cepat di mana posisi perusahaan dalam persaingan. Analisis common sense juga membantu untuk mengkalkulasi biaya sebagai persentase dari pendapatan. Ini contoh analisa common sense. Kita lihat. Tahun 1 dan tahun 2. Ini tahun 2, ini tahun 1. Margin kotornya tahun 1 5.579. Naik
di tahun 2 menjadi 5.913. Dari sisi persentase, awalnya 36,5 turun menjadi 36,0. Rata-rata industrinya 28,9 dan 28,0. Berarti kita margin kotornya lebih tinggi daripada rata-rata industri. Artinya kita lebih bagus. Ya. Oke. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat.